Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bese Ayu Wahyunita. Saya dari Universitas Sulawesi Tenggara, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya akan membahas materi tentang data dan jenis data. Adapun poin-poin yang akan saya bahas yaitu pengertian, jenis-jenis data, data berdasarkan sifat-sifatnya, dan data berdasarkan skala pengukurannya. Sebelum kita membahas pengertian data, ada baiknya terlebih dahulu kita mengetahui apa itu data. Data adalah catatan atas kumpulan fakta. Pengertian data. Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu yang diketahui ataupun dianggap. Jadi, dapat kita artikan bahwa data itu yang diketahui atau yang dianggap atau anggapan. Jenis-jenis data. Data yang pertama yaitu data primer. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung peneliti. Maksudnya yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu badan secara langsung serta diterbitkan oleh badan itu pula. Contohnya, sensus penduduk oleh BPJ dihasilkan data primer langsung dari penduduk. Data yang kedua yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak kedua, maksudnya data yang dilaporkan oleh suatu badan, sedang badan ini tidak secara langsung mengumpulkan sendiri, tapi diperoleh dari pihak lain yang telah mengumpulkannya. Contohnya, pemeriksaan data dan pendataan ulang barang impor di pelabuhan dari pihak Bea Cukai. Data berdasarkan sifat-sifatnya. Data kualitatif, yaitu data yang berbentuk kata-kata atau kemungkinan observasi yang tidak dinyatakan dengan angka-angka. Contohnya, pengangguran dan kemiskinan meningkat tajam. Data yang kedua yaitu data kuantitatif. Serangkaian observasi atau pengajaran yang dapat dinyatakan dengan angka-angka atau data yang berbentuk angka-angka atau bilangan. Contohnya, jumlah pengungsi akibat banjir di Jakarta sebanyak 1.423 jiwa. Data kuantitatif terbagi menjadi dua. Yang pertama, data diskrit. Data diskrit adalah data dalam bentuk angka atau bilangan yang diperoleh dengan cara membilang. Maksudnya yaitu data yang hanya mempunyai sejumlah nilai-nilai terbatas. Contoh, banyaknya masyarakat yang memakai kendaraan roda 2 di daerah Purwokerto. Yang kedua, data kontinu. Data kontinu adalah data dalam bentuk angka atau bilangan yang diperoleh berdasarkan hasil pengukuran. Contohnya, pengukuran debit air di bendungan. Data berdasarkan skala pengukurannya. Yang pertama, data nominal. Data nominal adalah data yang digunakan untuk memberikan kategori saja. Misalnya, digunakan untuk memberi label, simbol, atau lambang. Contoh, misalnya menjelaskan tentang agama. Ada Hindu, Kristen, Buddha, dan Katolik. Ini hanya bersifat membedakan atau mengkategorikan saja. Data ordinal, yaitu data pengukuran yang bersifat nominal dan juga bersifat tingkatan. Jarak atau interval antar tingkatan juga tidak harus sama. Contoh, misalnya dalam variabel, nilai huruf mutu pada perkuliahan, yaitu nilai A, B, C, dan E. Pada nilai ini menunjukkan tingkatan bahwa nilai A lebih besar dari B, dan seterusnya. Data yang ketiga, data interval, yaitu data pengukuran yang bisa digunakan untuk menyatakan peringkat untuk antar tingkatan. Jarak atau interval antar tingkatan pun sudah jelas, hanya saja
tidak memiliki nilai nol mutlak. Besar interval ini bisa saja ditambah atau dikurang. Contoh, jam 00 lewat 00 bukan berarti waktunya kosong atau tidak ada nilainya, karena jam 00 lewat 00 itu sendiri menunjukkan waktu di mana jam 00 lewat 00 sama dengan jam 12 malam. Data yang keempat yaitu data rasio, yaitu data pengukuran yang ditunjukkan pada hasil pengukuran yang bisa dibedakan, diurutkan, memiliki jarak tertentu dan bisa dibandingkan. Contoh, misalkan nilai ujian matematika Tono adalah 50, sedangkan nilai Rima adalah 100. Ukuran rasionya dapat dinyatakan bahwa nilai Tono adalah nilai Rima adalah 2 kali dari nilai Tono. Ya, itulah materi yang dapat saya bawakan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.